Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia, NIM 2280200062 dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai proyek akhir tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Identifikasi masalah permasalahan yang terjadi di Jalan Arus Laut K1 Jakarta Utara adalah: yang pertama, membuang sampah sembarangan. Banyak warga yang belum memiliki kesadaran diri tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir. Yang kedua, banyak anak kecil kecanduan bermain handphone. Di masa pandemi ini, banyak anak-anak menghabiskan waktunya di rumah. Selain belajar daring, bermain game juga sering dilakukan. Masalah yang saya ambil adalah banyak anak kecil kecanduan bermain handphone. Saya akan mewawancarai salah satu wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Claudia. Di sini saya lagi bersama Ibu Alimah sebagai wali murid. Izin bertanya ya Bu. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan anak saat di masa pandemi ini? Belajar online, main game. Apa aja sih yang dilakukan anak jika anak bosan belajar di rumah? Ya, main game. Di masa pandemi ini apakah anak tetap belajar mandiri di rumah? Iya juga. Apakah anak menghabiskan banyak waktu untuk bermain HP? Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget hingga sakit dan semakin malas. Berikut Rakyat Bicara bersama Rianka Putra. Permasalahan anak-anak di Indonesia makin hari makin pelik, tak hanya soal gizi buruk. Namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Bola mata Viko iritasi dengan bercak merah yang semakin parah saat menatap layar diiringi rasa sakit. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Sudah pernah diperiksa ke dokter atau ke puskesmas? Sudah, malah saya diomel-omelin. Ini ibu sih kasih gadget, ini radiasi jadi matanya kering ini, katanya gitu. Kelihatannya memang matanya Viko itu selalu merah seperti itu? Iya merah, apalagi kalau cuaca panas itu ya, tambah merah banget gitu. Lagi main gadget itu bisa berapa lama, Bu? Ya bisa 3 jam, 4 jam lah. Kalau saya sibuk dia kan, langsung diambil HP-nya. Kadang bangun tidur bukan apa, langsung HP dicariin. Bukan sarapan, mandi, apa gimana, HP. Viko usianya 9 tahun ya, Viko ya? Main gadget terus sejak kapan, Bu? Dari umur 4 tahunan kali ya. 4 tahunan? Belum sekolah sih. Apakah ibu yang secara sengaja memberikan gadget ke Viko atau dia yang minta ya, Bu, waktu itu? Terkadang iya sengaja juga biar kalau kita ada kesibukan gitu biar dia anteng, maksudnya biar diem aja gitu. Apakah dia pernah merasakan sakit, gatel, dan seperti apa sih yang dirasakan oleh Viko kalau mengadu ke ibu? Kadang itu gatel, kadang kalau udah terlalu itu pusing, ada mama pusing, mama aku minta obat, pusing nih, kadang gitu. Ibu yang sudah merawat Viko dari kecil melihat ada perubahan perilaku dari Viko, apakah menjadi malas atau menjadi sulit berinteraksi, seperti apa, Bu? Ya malas juga, nggak mau fokus gitu. Kalau disuruh makan, nggak mau ah. Jadi maunya game aja. Kadang kalau seperti kita mau makan,
Nih sekalian nih ya kita kasih HP juga kadang biar dia diem gitu, mau makan kadang gitu juga dipancing. Kesalahan bukan di anak gitu, orang tuanya. Kalau ibu nggak bisa itu membatasi, saya juga nggak bisa mengobatin. Viko bukan satu-satunya anak generasi Alpha yang kecanduan gadget atau gawai. Masa keemasan perkembangan anak dari sejak lahir hingga usia 5 atau 8 tahun terampas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. Kecanduan game bisa masuk dalam kategori penyakit jika memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang tidak lagi bisa mengendalikan aktivitas bermain game. Dan yang kedua, ketika seseorang lebih memprioritaskan bermain game dibandingkan dengan aktivitas lain. Dan yang ketiga, ketika seseorang tidak bisa berhenti main game meskipun sudah terlihat jelas dampak buruknya. Seusia dengan Viko, bocah Farhan mampu menghabiskan 20 GB data internet dalam sepekan lebih hanya untuk bermain game PUBG. Sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Susah nggak sih merawat anak usia 9 tahun di zaman sekarang? Susah, lumayan susah. Apalagi sekarang udah ada HP, terus ada game online. Nah udah disuruh mandi aja susah. Dari bangun tidur melek sampai sore bisa kuat main HP. Bisa 4 jam kuat, nggak mau makan. Mandi aja susah. 2 bulan naik di kelas 4 tuh udah main. Ya, selama 1,5 tahun itu apa Bu Irma melihat ada perubahan dari Farhan apa? Banyak mas, jadi males. Mandi aja kalau nggak diambil HP-nya nggak mau mandi. Makan susah, harus disuapin. Susah fokus. Belajar aja turunnya banyak banget. Cuma ibu nggak khawatir karena PUBG itu kan permainannya lumayan keras ya, kekerasan, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan itu. Kadang-kadang tanpa pengetahuan saya juga mas. Terus kalau saya mau hapus permainan PUBG-nya, HP-nya pakai password yang saya nggak tahu. Kalau anak hanya diserahkan ke kami untuk diterapi tanpa keterlibatan orang tua, itu biasanya efektivitasnya kurang. Karena anak pasti nanti ketika di rumah melakukan pola yang sama. Tapi ketika orang tua ikut terlibat dalam proses terapi, maka keberhasilan terapi bisa sampai 75% sampai 100%. Karena yang perlu dirubah itu bukan sekedar bagaimana mereka diterapi, tapi bagaimana pola yang harus dilakukan di rumah ketika setelah terapi. Kebiasaan anak bermain gadget atau gawai yang tak kenal waktu dan tak kenal tempat seperti ini juga bisa membahayakan keselamatan. Anak butuh pengalihan dari layar gadget agar tidak kecanduan. Cara terbaik adalah dengan bermain di ruang terbuka. Ya, kena. Gantian ya, jaga ya. Orang tua punya peran yang sangat penting dalam menghadapi persoalan yang satu ini, agar gadget yang sesungguhnya bermanfaat tidak berbalik menjadi musuh bagi anak-anak. Saya Rian Kaputra, demikian Rakyat Bicara pekan ini. Lagi yuk, ayo lagi yuk. Keasyikan mengakses dan bermain gadget bisa membuat anak kecanduan. Kondisi ini harus diwaspadai dan segera ditangani. Dikutip dari How Gadget and Digital Screen Are Harming Your Child dari Child Development Institute, orang tua maupun pengasuh harus tegas dalam memberikan batasan yang jelas untuk anak-anak. Beberapa tindakan yang harus orang tua lakukan yaitu batasi gadget maksimal 30 menit setiap kali bermain. Pastikan jumlah total waktu bermain setiap hari tidak melebihi rekomendasi kelompok umur. Tidak hanya gadget, ini juga berlaku untuk pengguna TV, komputer, dan perangkat hiburan lainnya. Yang kedua, jadwalkan waktu yang tepat untuk menggunakan gadget dan rencanakan kegiatan fisik yang menyenangkan bagi anak untuk mengalihkannya. Yang ketiga, jangan menempatkan gadget, televisi, komputer, dan perangkat hiburan lainnya di kamar anak. Langsung simpan di tempat yang tidak terjangkau setelah digunakan. Yang keempat, biasakan untuk mengurangi atau meniadakan penggunaan gadget saat makan, mengerjakan pekerjaan rumah, atau waktu tidur. Yang kelima, berikan pujian kepada anak ketika dia berhasil dan taat kepada aturan yang telah ibunya tetapkan. Yang keenam, mendorong anak untuk bermain permainan outdoor bersama teman-teman sebayanya.
Ketika orang tua tidak memberikan batas atau aturan yang jelas pada anak yang suka bermain gadget, ada sejumlah efek yang tentunya merugikan anak. Ada beberapa dampak kecanduan gadget pada anak yang perlu orang tua ketahui. Hal ini biasa terjadi pada postur tubuh. Sebab anak-anak yang bermain gadget biasanya tidak memperhatikan hal-hal seperti postur, jarak layar, dan kecerahan layar yang mempengaruhi penglihatan dan kesehatan. Menatap layar dalam waktu lama menyebabkan ketidaknyamanan dan bisa menimbulkan mata kering, iritasi mata, dan sulit untuk fokus. Menghabiskan banyak waktu dalam satu postur juga dapat menyebabkan anak mengalami sakit leher dan punggung. Pada kasus yang parah, kecanduan gadget bisa memicu depresi pada anak ketika dijauhkan dan dilarang bermain gadget.